Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Yaqulu Allah lin nabiyhi Taha wa man huwa Taha al-Mustafa Allahumma shalli alaihi. Wa Taha isyarah ila kamal min kamalatihi sallallahu alaihi wasallam. Qalu anna sayyidina Aminah radhiyallahu anha لما كانت في وقت ولادته صلى الله عليه وسلم جاء وحضر الملائكة الرحمن وحضرت السيدة مريم والسيدة آسيا ومن المال الأعلى وحضرة القدس سيدنا جبريل ومن معه ليشوفوا الطلعة المحمدية والنور المحمدي الذي أوجده. فلما ولد اللهم صل عليه أخذه سيدنا جبريل بين يديه وقبله بين عينيه وقال له أنت ياسين أنت طه أنت حاميم أنت ولي نفوس المؤمنين أنت مولاها اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. فالله يخاطبه ويقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قد غفر الله له صلوات الله وسلامه عليه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو معصوم من الذنوب وكذلك جميع الأنبياء. ومع ذلك يجتهد في العبادة ويقوم الليل حتى تورمت قدماه من طول القيام. فتجلى الله عليه سبحانه وتعالى وقال له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعب بل تبلغ إلا تذكرة لمن يخشى. فجاءته الرحمة من قبل الحق سبحانه وتعالى. وقد قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كيف تفعل هكذا وتتعب نفسك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا يوم أنعم علي أسكت بأكون بالشكر. فقام اللهم صل عليه بالشكر وهو سيد الشاكرين وسيد الشاهدين وسيد الحامدين صلوات الله وسلامه عليه. Allah Ta'ala berfirman Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna alaikal Qur'an, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepada kamu litashqa, untuk kamu menjadi payah, menjadi celaka. Ini isyarah dari kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong Taha itu ta qadamaka fil ard, turunkan kaki kamu ada di bumi. Kenapa? Rasulullah itu sholat panjang sampai yang satu diangkat, yang satu di bumi. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan kakimu wahai Muhammad. Aku tidak turunkan Al-Quran ini untuk kamu menjadi celaka. Diceritakan ketika Sayyidatuna Aminah ibu Nabi Muhammad SAW ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW, datang ketika lahirnya para malaikatur rahman, malaikat Allah. Begitu juga hadir Sayyidina Maryam, Sayyidina Asia. Begitu juga hadir malaikat Jibril. Walhasil waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW, banyak para malaikat makhluk Allah yang suci hadir untuk melihat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan, diambil sama malaikat Jibril, digendong sama malaikat Jibril, dan dicium antara mata Nabi Muhammad SAW sambil berkata, engkau adalah Yasin, engkau adalah Taha, engkau adalah Hamim, engkau adalah pelindung para orang-orang mukmin, engkau adalah pemimpin semua orang mukmin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk kamu menjadi celaka, illa tadhkira. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW
itu Allah Ta'ala ampuni semua dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Wa huwa ma'sum, Nabi Muhammad itu dijaga, tidak punya dosa. Begitu juga semua para nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW, walaupun Allah Ta'ala sudah ampuni semua dosa Nabi Muhammad, beliau tetap berusaha giat dalam beribadah, tetap qiyamul lail, sehingga kaki Nabi Muhammad SAW itu bengkak karena sebab panjangnya berdiri di qiyamul lail di tengah malam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah negur Nabi Muhammad SAW karena Sayyidina Aisyah itu melihat Nabi Muhammad banyak qiyamul lail, banyak ibadah. Ditanya sama Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau membuat dirimu ini capek, sedangkan Allah Ta'ala telah mengampuni semua dosa kamu, baik yang berlalu maupun yang akan datang? Dijawab sama Rasulullah, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika aku diberi nikmat ini, maka bagiku wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu orang itu kalau semakin dekat sama Allah Ta'ala, maka semakin banyak ibadah, bukan semakin kurang ibadahnya. Semakin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau dekat sama Allah Ta'ala itu semakin malu, bukan semakin berani. Sama kayak anak, kalau anak itu tahu kasih sayangnya orang tua, tahu cintanya orang tua, maka dia akan menjadi berbakti kepada orang tua. Kalaupun dia sudah menjadi anak yang sangat berbakti, dia akan ngomong, apa yang saya buat masih belum bisa membalas belas kasih orang tua kita, orang tua saya. Karena apa? Dia tahu kasih sayangnya orang tua. Nah, orang-orang soleh itu tahu nikmat Allah yang Allah berikan, tahu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menjadi orang yang semakin takut, semakin malu, semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi ini ditegur oleh Allah, tapi ditegurnya Nabi Muhammad SAW bukan karena kesalahan, tapi karena terlalu banyak ibadah sampai kaki beliau bengkak. Taha, Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Aku tidak turunkan Quran itu supaya kamu celaka begini, sakit begini. Kurangi ibadah maksudnya. Sampai kakinya bengkak, sampai diangkat satu, yang satu ditaruh, payah satunya ditaruh, satunya lagi diangkat begitu. Ditegur oleh Allah karena banyaknya ibadah. Terus apa yang membawa Nabi banyak ibadah? Lowong dosanya udah diampuni, lowong nggak disentuh api neraka, lowong pertama yang masuk surga. Itulah hebatnya. Coba kalau kita dikasih tahu kamu bakal masuk surga, udah habis-habisan kita maksiat. Tapi tidak Nabi SAW. Setelah diangkat derajatnya, jadikan pemimpin para nabi, dijadikan pemberi syafaat di hari kiamat, diampuni dosanya, malah banyak sholat sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi ingin menjadi hamba yang banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama-nama beliau Toha, ada Yasin, nama Nabi itu Yasin. Karena itu sebagian syurahul hadis mengartikan Yasin qalbul Quran. Ada menyatakan surat Yasin itu hatinya Al-Quran. Tapi ada yang menyatakan Yasin Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Alhasil nggak ada bandingannya memang yang satu itu, ya, luar biasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan insyaallah berkat Nabi kita dijadikan umat yang bisa mengikuti jejak Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.